Halo semuanya, perkenalkan nama saya Richard Alvin Pratama. Pada kesempatan kali ini, aku bakal menjelaskan mengenai tugas lab, yaitu membuat sampel web app dalam Docker Container, menggunakan Docker Container. Nah, untuk mengerjakan dan membuat tugas lab ini, saya menggunakan VirtualBox yang di dalamnya terdapat ISO Devup Lab VM. Nah, di sini terdapat beberapa aplikasi ya, salah satunya terminal karena untuk tugas lab ini kita bakal selalu menggunakan terminal. Nah, kebetulan saya sudah masuk ke dalam directory yang nanti bakal kita gunakan untuk menjalankan tugas lab ini. Nah, awal-awal kita bakal coba membuat file baru bernama userinput.sh menggunakan perintah touch user input.sh, sehingga bakal terbuat sebuah file baru bernama user input.sh seperti yang kita lihat di layar. Nah, tentunya file bash script ini itu masih kosong atau belum ada perintah sama sekali atau isi sama sekali. Oleh karena itu kita perlu mengeditnya. Cara untuk mengeditnya kita cukup menggunakan perintah nano user input.sh. Selain nano itu ada perintah lainnya, komen lainnya seperti vim atau menggunakan Visual Studio atau text editor lain untuk mengedit file bash script ini. Tapi untuk lab ini kita menggunakan nano. Setelah berhasil menjalankan komen nanonya, kita bakal terbuka halaman seperti ini di mana kita bisa mengedit file userinput.sh-nya. Nah, untuk membuat bash script, awal-awal kita harus menambahkan um, perintah atau komen cbang. Cbang itu apa sih? Jadi untuk awal-awal pembuatan file bash script kita perlu yang namanya cbang, itu seperti ini. Nah, setelah itu baru kita bisa memasukkan kode-kode program yang ingin kita masukkan. Nah, di sini kita akan coba membuat kode program yang simple, di mana meminta user untuk memasukkan nama dan nanti akan menampilkan nama dari user tersebut. Caranya kita cukup menggunakan echo, winN, enter your name, enter your name, kita kasih petik 2, dan untuk membuat user dapat memasukkan atau menampung variabel nama dari user, kita cukup menggunakan command read, dan ini bebas mau variabelnya seperti apa, mau name, mau username, dan lain sebagainya. Setelah itu baru kita tampilkan nama yang dimasukkan oleh user tersebut. Your name is $name, petik seperti ini. Nah, setelah berhasil kita membuat file bash script-nya, kita tinggal Ctrl X, Y, Enter. Sehingga untuk mengecek apakah file kita berhasil diedit, kita cukup menggunakan komen cat. Kita jalankan dan dapat terlihat bahwa file kita berhasil diedit. Nah, gimana untuk cara menjalankannya? Cara menjalankannya kita cukup menggunakan perintah bash. Bash user input.sh. Seperti ini. Nah, dia langsung mulai untuk meminta meminta masukkan namanya. Di sini kita coba masukkan nama saya, yaitu Richard. Kita enter dan dapat terlihat bahwa dia menampilkan your name is Richard. Richard ini adalah value yang kita masukkan sebelumnya di sini. Oleh karena itu kita berhasil membuat simple bash script program ya. Nah, selanjutnya kita bakal ngecek kira-kira permission dari user input.sh ini gimana sih permission filenya. Nah, caranya cukup ls-l user input.sh. Dapat terlihat bahwa permissionnya itu seperti ini ya. Read, write, strip, read, write, strip, read, strip, strip. Nah, jadi untuk 3 yang depan sini itu untuk user, 3 tengah ini untuk grup, dan sisanya ini yang di belakang ini untuk others. Nah, untuk sekarang kita mau coba untuk
membuat agar semua user bisa menjalankan file ini. Nah, untuk sekarang hanya user device saja. Kalau misalnya kita coba jalankan seperti ini, user input sh, nah bakal muncul permission denied ya. Nah, ini kalau kenapa terjadi seperti ini, karena memang untuk user device sendiri itu tidak ada permission untuk execute file tersebut, file user input sh ini, sehingga kita perlu kasih permission agar mereka bisa atau kita bisa mengexecute file ini. Nah, caranya gimana? Kita cukup menggunakan command chmod a plus x. A ini untuk all dan x ini untuk executable. Jadi ketika kita menjalankan command ini, maka hasilnya akan seperti ini. ls min l user input.sh. Dapat terlihat di sini ya, muncul x di setiap user group dan others-nya, sehingga kalau kita coba menjalankan komen yang tadi, yang gagal tadi, itu berhasil untuk mengexecute filenya seperti ini. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita ingin rename filenya, itu seperti apa? Cukup kita menggunakan komen mf atau move user input .sh menjadi misalnya user input aja gitu. Nah, kita coba ls lagi dan terlihat bahwa filenya sudah berganti nama ya, jadi user input saja. Nah, di sini kita cukup coba tes lagi apakah berhasil dijalankan, dan tentunya masih berhasil ya. Oke. Selanjutnya kita bakal mencoba untuk membuat sampel web app seperti tujuan pertama kita ya. Sebelumnya kan kita sudah mengenal BaseScript itu apa, cara menjalankannya seperti apa, dan mengatur permission dan lain sebagainya. Nah, saatnya kita coba untuk terjun langsung ya, coba membuat sampel web app gitu. Nah, pertama kita bakal membuat API service menggunakan framework Flask, yaitu merupakan salah satu framework backend Python ya, atau Python berbasis Python. Jadi untuk menjalankannya kita cukup pip install Flask. Kita pastikan dulu bahwa di OS kita di VM ini sudah terinstall Flask-nya. Kita coba jalankan. Nah, kebetulan sudah terinstall ya sebelumnya oleh saya, yang dapat terlihat bahwa requirement are already satisfied, dan ini artinya kita sudah siap untuk menjalankan program Flask kita atau sampel web app kita. Nah, selanjutnya di dalam directory ini itu sudah terdapat beberapa file ya, beberapa file yang sudah saya siapkan. Ada sampel app.py, sampel app.sh, ini untuk BaseScript-nya. Nah, ini yang tadi kita buat. Static ini berisi file CSS, dan template ini berisi file HTML-nya. Nah, kita coba dulu untuk mengedit file sampel app.py-nya. Jadi kita coba sudo nano ya, pakai nano saja, sample underscore app.py. Nah, di sini kebetulan sudah aku siapkan juga untuk instructor dari codingannya. Mungkin saya coba jelaskan satu persatu ya. Jadi di sini kita coba import Flask, di mana kita import library Flask-nya, dan coba kita import request dan render template. Nah, di sini kita coba untuk membuat instance dari Flask tersebut yang nanti disimpan ke dalam app. Nah, app tersebut ini bisa dibilang objek ya. Nah, nanti kita terdapat beberapa metode-metode khusus ya, seperti app.route, di mana kita bisa membuat routing get, metodenya get, yang nanti ketika kita coba
panggil di web page atau menggunakan curl, dia bakal menjalankan return render template ini, di mana dia akan merender template yang tadi ada di dalam folder templates kita gitu. Nah, yang di paling bawah ini untuk memberitahu bahwa si app ini, Flash app ini itu jalan di host 0000 dengan port 8080. Nah, setelah kita berhasil untuk membuat files atau backend Flash sederhana kita, app sederhana kita, saatnya kita coba untuk jalankan ya. Jadi kita coba Ctrl X. Nah, di sini kita coba menjalankan file sample app.py ini. Caranya gimana? Kita cukup menggunakan command python 3 sample underscore app.py. Nah, dapat terlihat di sini bahwa project sample app kita ini berhasil dijalankan di lokal ya, atau di environment kita di production di sini. Nah, untuk mengeceknya apakah berhasil atau tidak, kita cukup klik URL ini 000.28080 yang tadi kita setting sebelumnya. Nah, dapat terlihat bahwa program kita itu berhasil dijalankan gitu. Ketika kita mengarahkan ke URL seperti ini 0.0.0.0.28080/. Nah, dia bakal memanggil return tadi, return index template page kita, sehingga memunculkan atau menampilkan tampilan seperti ini, you are calling me from 127.001. Nah, selain itu kita juga bisa memanggil atau mengetes project kita atau sampel app kita itu berhasil atau tidak melalui terminal juga loh. Nah, caranya kita coba membuat atau buka terminal baru ya. Jadi kita coba buka terminal baru, open new terminal. Nah, di sini mungkin agak terlalu kecil ya, kita zoom in. Nah, di sini kita coba menggunakan command curl untuk memanggil API service yang kita running sekarang. Seperti ini. Dan yap, dapat terlihat di sini bahwa dia berhasil mereturn HTML page kita gitu. Dimana title-nya sample app dan you are calling me from 127.001. Seperti itu. Nah, setelah itu, setelah kita coba sudah berhasil untuk running sample app kita di menggunakan Python 3 sample app.py ini, selanjutnya kita coba untuk menjalankan sample app.py ini atau aplikasi Flash kita ini menggunakan Docker. Nah, ini sudah masuk ke dalam Dockernya ya teman-teman. Mungkin kita clear dulu. Nah, untuk membuat Docker, pertama-tama kita harus membuat file Docker filenya dulu ya, Docker filenya dulu. Nah, di sini kita bakal mencoba menggunakan bash script. Biasanya kan kita bisa langsung aja buat Docker file, nanti kita masukin aja misalnya from apa bla 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 bla. Tapi di sini kita coba untuk menggunakan bash script. Di sini sudah saya sediakan sample app.sh. Coba kita buka file tersebut. Nah, bakal tampil seperti ini. Sebenarnya ini sudah saya buat sebelumnya ya. Dan saya coba jelaskan satu persatu. Di sini terdapat komen yang tadi ya. Awalan untuk bash script kita harus memasukkan komen ini. Dan selanjutnya itu ada 3 komen untuk membuat folder baru, temdir namanya. Dan temdir templates dan temdir static yang nanti digunakan untuk proses menjalankan atau build dari Docker tersebut, kontainer tersebut. Nah, selanjutnya ada proses copy CP, di mana bakal mengcopy sample app.py ke dalam temdir folder yang tadi kita buat, dan mengcopy semua template
HTML kita ke dalam Temdir templates dan mengcopy seluruh CSS file kita ke dalam Temdir static. Jadi kita copy semua file-file kita ke dalam folder Temdir. Setelah itu kita install Python dengan versinya 3.8.2. Nah, di sini ini ada echo dan ini ada komen di mana from Python 3.8.2 ini bakal dimasukkan atau disalin ke dalam Docker file. Begitu juga dengan yang ini. Ini semuanya copy ini bakal dimasukkan ke dalam file Docker file ini. Nah, untuk expose ini bertujuan agar ketika kita build aplikasi kita menggunakan Docker, dia bakal otomatis mengekspos project kita atau Docker container kita itu dengan portnya 8080 gitu ya. Setelah itu baru kita run pip install Flask, kita install Flask-nya, dan di sini aku tambahin min progress min bar off. Sebenarnya kalau nggak pakai ini juga nggak apa-apa, cuman kenapa saya pakai ini karena kalau nggak pakai ini entah kenapa error karena ketidakmampuan resource dari laptop saya dan juga OS virtual machine-nya, sehingga saya matikan progress bar-nya. Nah, yang terakhir ini dia bakal menjalankan Python 3 sample app.py yang di dalam image Docker yang berhasil kita buat ya. Nah, ini untuk komen untuk build-nya, Docker build minte sample app. Jadi nanti bakal kita buat image baru menggunakan Docker dengan nama sample app. Dan ini untuk running-nya, kita bakal run image tadi ke dalam port 8080 yang nanti misalnya user akses 8080, dia bakal tembak ke sini 8080 dan bakal mengarahkan forward ke port internalnya yaitu 8080 di sini dengan nama sample running menggunakan image sample app gitu. Nah, setelah berhasil membuat bash script ini, kita tinggal jalankan aja sih sebenarnya untuk nano sample app.sh-nya. Nah, cara untuk menjalankannya seperti apa? Tadi kita cukup menggunakan bash sample min app.sh. Ada error. Mungkin kita buang ini. Oke, kita coba ls dulu. Oh, sudah kebuat ya Temdir ya. Kita coba delete dulu ya. Nah, cara untuk delete foldernya itu kita cukup rm min d min r temdir. Oke, kita coba lagi bash sample app.sh. Oh, sepertinya ada yang error ya di dalam file kita. Kita coba cek lagi nano sample min app.sh. Oke, di sini kita coba cek kira-kira ada yang error atau enggak. Hadir template static sample app.py temdir template static. Oke, cd temdir. Sepertinya sudah benar. Oke, kita coba lagi ya. Gini aja ya, coba permission denied. Berarti kita coba bash sample app.sh line 19 unexpected AOF while looking for matching. Line 19 sama line 25. Tuh, 2. Oh, di sini ya ada kesalahan ya. Di sini ada kelebihan petik. Oke.
Oke, kita coba lagi tes untuk menjalankan script kita. Cannot create directory file exist. Oh, oke. Tadi karena temdirnya sudah berhasil terbuat dan kita coba jalanin lagi dan ternyata filenya sudah exist, jadi muncul seperti ini, itu nggak apa-apa. Nah, di sini ada step-stepnya ya, di mana dia bakal mendownload Python 3.8.2. Kebetulan saya sudah pernah mencobanya sehingga dia langsung ke step berikutnya. Tapi untuk kalian yang baru mencoba pertama kali, dia bakal display dia download apa aja gitu. Nah, ini dia copy file-filenya dan dia expose ke 8080 untuk image-nya, dan dia bakal install Flask. Ini dia install Flask-nya, It's Dangerous dan lain sebagainya, library pendukung. Kalau misalnya kalian ketemu warning seperti ini nggak apa-apa, dibiarin saja karena ini hanya warning bukan error. Jadi kalian keep going aja. Dan terlihat bahwa kita berhasil untuk membuat image kita ya, yang dapat terlihat di sini. Names, container ID-nya ini, image-nya ini, sample app, terus komennya, created-nya 1 second ago, statusnya up, less than a second, dan portnya itu 000 80 expose-nya ya. Jadi ketika kita akses URL ini di web page misalnya, nanti dia bakal forward ke port 8080 yang tadi kita expose-nya ini, expose 8080. Nah, ini untuk nama kontainernya ya, atau nama kontainernya sample running gitu. Nah, setelah berhasil membuat seperti ini, kita langsung lanjut untuk mengetes apakah hasil yang kita buat ini berhasil atau tidak ya. Nah, caranya itu kita cukup curl aja, misalnya kita curl 0.0.0.0 8080. Yap, berhasil ya. Nah, untuk memastikan lagi kita coba jalankan di URL. Nah, ini kita coba refresh. Oke, masih berhasil ya. Jadi kita berhasil untuk menjalankan Flask atau sample web app kita menggunakan Docker. Nah, untuk mengecek statusnya kita cukup docker ps-a. Nah, ini dapat terlihat bahwa status kita masih up atau masih running 2 menit yang lalu gitu. Nah, selanjutnya kita bakal mencoba untuk masuk ke dalam image kita, image Docker yang kita buat ini, sample app. Caranya adalah docker exec -ip sample running, nama dari image kita ya, kontainer image kita, /bin/bash. Nah, dia bakal masuk ke dalam image kita. Di sini kalau kita ls, terdapat beberapa folder. Nah, di sini kita coba aja untuk ls home/myapp. Nah, di directory home/myapp ini terdapat sample app.py, static, sama template. Nah, ini adalah Docker file yang tadi kita buat sebelumnya, command Docker file yang kita buat. Jadi di command Docker file itu kan kita copy static itu ke dalam /home/myapp/static. Begitu juga template-nya kita save ke sini, dan sample app.py-nya kita save ke dalam directory ini. Sehingga ketika kita masuk ke dalam image sample app-nya, itu terdapat file py-nya, folder static sama folder template-nya. Nah, jadi ini yang dinamakan bisa dinamakan image gitu. Jadi orang-orang kalau misalnya mau menggunakan program project kita cukup kasih image kita gitu. Mereka coba pull Dockernya, mereka jalanin, mereka build, mereka run, dan
mereka juga berhasil untuk menjalankan seperti yang kita jalankan di web page ini ya. Jadi itu salah satu kelebihan Docker gitu. Nah, oke, cara untuk exit dari sini kita cukup masukkan perintah exit yang bakal keluar dari perintah tersebut. Nah, selanjutnya bagaimana kalau misalnya kita mau memberhentikan image yang sedang berjalan ini? Kita cukup docker stop nama image-nya, sample running. Nah, biasanya ini butuh waktu ya untuk dia stop. Nah, kalau kita cek lagi docker ps-a, terlihat bahwa statusnya itu exited 4 second ago. Dan kalau misalnya kita coba akses lagi, otomatis gagal. Karena docker container kita atau docker image kita itu sudah kita berhentikan gitu. Kita stop berjalan. Nah, untuk startnya lagi gimana? Cukup docker start sample running. Nah, kalau kita coba cek lagi docker ps-a, ya up 5 second dan kita coba refresh lagi dan berhasil kembali. Jadi kita cukup menggunakan stop atau start untuk mematikan atau menjalankan kembali docker image kita. Nah, bagaimana kalau misalnya kita ingin membuang docker image kita gitu? Karena docker image ini kan dia biasanya memakan storage dan memori ya. Kalau misalnya kebanyakan docker image-nya atau ada docker image yang kita nggak mau pakai lagi, itu kita perlu untuk membuangnya gitu. Nah, caranya pertama kali kita coba dulu untuk membuang atau meremove docker image ini ya yang kita up sebelumnya. Nah, tapi sebelum kita remove, kita stop dulu. Stop sample running. Ya, ini butuh waktu dan ya berhasil. Dan kita coba remove ya. Docker rm remove sample running. Oke, kita coba cek docker ps-a. Oke, dapat terlihat ya bahwa docker image-nya itu sudah berhasil kita remove. Sehingga ketika kita menjalankan docker ps-a, tidak ada lagi docker image tersebut. Dan otomatis kalau kita refresh lagi, dan ya bakal gagal lagi gitu. Nah, mungkin sekian ya teman-teman untuk percobaan menjalankan sampel web app menggunakan Docker. Kalau mau maaf ya kalau misalnya ada salah-salah kata dan tadi juga ada sedikit error yang tidak terduga. Semoga video ini dapat membantu kalian yang misalnya ingin belajar menggunakan Docker, menjalankan Flask atau sampel web app Flask menggunakan Docker dan lain sebagainya. Semoga video ini membantu dan sampai jumpa di video selanjutnya.